Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fauzan Elkana. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di channel Fauzan Elkana. Apa yang akan kita bahas untuk kali ini? Saya akan membahas yang berkait erat dengan penanggalan kalender Hijriah. Bagaimana awal mula terbentuknya kalender Hijriah ini? Sejarah kalender Islam dihitung berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yathrib, Madinah. Hijrahnya Rasulullah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan penetapan bersejarah perkembangan awal kalender Hijriah. Bukanlah persoalan mudah bagi Umar bin Khattab radhiyallahu merumuskan penanggalan tahun Hijriah. Dimulai dari perselisihan tanggal kejadian di dalam pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab, sehingga dikumpulkannya para sahabat dan para petugas di pusat pemerintahan. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa semenjak Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, tidak ada tahun yang digunakan dalam penanggalan. Demikian juga saat Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah, serta dalam 4 tahun pertama pemerintahan Umar bin Khattab sendiri. Dalam pertemuan tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, perbendaharaan negara semakin banyak. Apa yang kita bagi dan kita sebarkan selama ini tidak memiliki catatan tanggal yang pasti. Bagaimana kita mengatasi ini? Setelah melalui berbagai proses, akhirnya diputuskan bahwa tahun peristiwa Hijriah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi tahun pertama kalender Islam. Lahirnya tahun pertama Hijriah menjadikan kemudahan pada pengaplikasian sistem penanggalan bulan-bulan pada kalender lokal yang sudah ada. Sebelum mengenal kalender Hijriah atau kalender Islam, masyarakat Arab mengenal tahun dengan menamainya menggunakan peristiwa penting yang terjadi di tahun tersebut. Misal, tahun gajah, tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan yang menggunakan gajah sebagai kendaraan perangnya. Sistem penanggalan yang dipakai sudah memiliki tuntunan jelas di dalam Al-Quran, yaitu sistem kalender bulan Komariah. Nama-nama bulan yang dipakai adalah nama-nama bulan yang memang berlaku di kalangan kaum Quraisy di masa kenabian. Catatan penting, kaum Quraisy memperpanjang satu bulan tertentu selama 2 bulan pada setiap sekitar 3 tahun, agar bulan-bulan Komariah tersebut selaras dengan perputaran musim-musim atau matahari. Maka itu pula arti nama-nama bulan di dalam kalender Komariah mewujudkan kondisi musim. Contoh, Rabiul Awal, yaitu musim semi pertama. Ramadan, musim panas. Praktek memperpanjang masa ini dinamakan
praktek interkalasi. Praktek interkalasi ini memungkinkan penambahan bulan pada 1 tahun menjadi 13 bulan dalam 1 tahun, mengakibatkan pengurangan penanggalan pada bulan yang diharamkan. Bulan yang diharamkan ini yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, dan berdampak pada bulan-bulan lainnya yang akan mengalami penambahan penanggalan. Barulah pada tahun ke-10 setelah hijrah, Allah menurunkan ayat yang melarang praktek interkalasi atau nasi. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. At-Taubah ayat 36. Dan sesungguhnya mengundurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Kan orang-orang yang kafir dengan mengundurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Taubah ayat 37. Nama-nama bulan Qamariyah pada tahun Hijriah. 1. Muharram, merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah yang terdiri dari 30 hari. Tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Islam dan merupakan waktu di mana Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kata Muharram memiliki arti yang diharamkan, sehingga bulan ini menjadi di antara 4 bulan yang dipantang melakukan peperangan. 2. Bulan Syafar. Syafar memiliki arti kosong. Bulan kedua dalam penanggalan Hijriah ini terdiri dari 29 hari. Bulan Safar menggambarkan kondisi di mana kota Mekah menjadi kosong, ditinggal penghuni lelakinya. Karena pada bulan ini mereka pergi untuk merantau, berniaga, dan berperang, sehingga pemukiman mereka menjadi kosong dari laki-laki. Bulan yang ketiga, Rabiul Awal. Rabiul Awal memiliki makna awal dari musim semi. Bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran Rasulullah SAW. 4. Rabiul Akhir. Bulan keempat dalam penanggalan Hijriah yang terdiri dari 29 hari. Nama bulan Rabiul Akhir merupakan lanjutan dari bulan sebelumnya. 5. Jumadil Awal. Jumadil Awal merupakan bulan kelima dari tahun Hijriah. Bulan ini terdiri dari 30 hari. Jumadil berasal dari kata jamuda yang artinya dingin dan beku atau kering. 6. Jumadil Akhir. Jumadil Akhir terdiri dari 29 hari. Jumadil Akhir sendiri merupakan lanjutan dari
bulan sebelumnya, yaitu Jumadil Awal. 7. Bulan Rajab. Rajab memiliki arti mulia, sebab bangsa Arab zaman dahulu sangat memuliakannya, sehingga peperangan pun dilarang pada bulan ini. Bulan Rajab merupakan bulan ke-7 yang terdiri dari 29 hari. 8. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan bulan ke-8 yang terdiri dari 30 hari. Sya'ban sendiri memiliki arti berkelompok, mencari nafkah. 9. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan terdiri dari 30 hari. Ramadan sendiri dapat diartikan panas yang menyengat. Cuaca panas ini merupakan berada pada puncaknya. Bulan Ramadan memiliki keutamaan, kesucian, dan keistimewaan. 10. Bulan Syawal. Bulan Syawal berarti bulan kebahagiaan. Bisa diartikan kembalinya manusia ke dalam fitrah karena usai melaksanakan ibadah puasa, membayar zakat, serta saling memaafkan. Bulan Syawal merupakan bulan ke-10 yang terdiri dari 29 hari. Yang ke-11, Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah merupakan bulan ke-11 yang terdiri dari 30 hari. Bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan. Zulqa'dah sendiri berasal dari kata Zul yang berarti memiliki, dan Qadah yang artinya duduk. Para kaum lelaki Arab berdiam diri sama keluarga dan tidak melakukan perpergian serta tidak melakukan peperangan. 12. Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan terakhir yang terdiri dari 30 hari. Umat Islam melaksanakan haji dan Idul Adha. Zulhijjah berarti yang menunaikan haji. Bulan Zulhijjah bulan yang disucikan dan dilarang untuk melakukan peperangan.